Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi di hari Sabtu. Tema kita pada hari ini, kasih tanpa syarat. Dan saya akan membuka persekutuan kita dengan membawakan sebuah lagu yang berjudul Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini kusadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus, dan seterusnya. Kasih paling agung dari Tuhanku, ini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lupakan kasih-Mu, Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Mengasihi tanpa syarat dengan kasih-Mu yang agung. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih boleh mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami berterima kasih untuk begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dan anugerahkan bagi kami. Juga pada saat ini, ketika kami bersama-sama boleh bersatu, bersekutu di dalam persekutuan doa pagi ini. Kami mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Kami mau meneduhkan diri kami. Kami mau mengangkat juga keluh kesah kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mempersatukan kami dari berbagai tempat dimanapun kami ada. Dan Engkau sendiri yang memimpin kami, menuntun kami di dalam persekutuan ini, bahkan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Hosea. Hosea pasalnya yang ke-11 ayat 1-8. Hosea pasal 11 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih.
Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Padang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangiku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskanmu. Saudara-saudara, ada sebuah kisah. Kisah ini saya baca dikirim oleh seseorang di grup WhatsApp, dan saya berpikir tentu tidak sedikit di antara saudara-saudara yang mungkin sudah pernah baca, menerima kiriman ini, atau sudah pernah mendengar cerita ini. Saudara-saudara, diceritakan ada seorang ibu yang memiliki 3 orang anak laki-laki, dan semua anak-anaknya itu sudah menikah, sudah berkeluarga. Dia kemudian memutuskan pergi menginap di rumah mereka. Nah, pada suatu pagi di rumah anaknya yang pertama. Jadi dia pertama kali dia menginap di rumah anaknya yang pertama. Ya, pada suatu pagi ketika mereka sarapan bersama dengan anaknya yang pertama itu dan dengan istrinya, si ibu ini tiba-tiba minta maaf. Dia mengatakan dia ngompol, ya, dia buang air kecil di tempat tidur. Dan saudara-saudara, pada waktu itu di depan si ibu, menantunya itu tidak mengatakan apa-apa. Tetapi di belakang dia marah pada suaminya. Dan ternyata sang suami yang adalah anak laki-laki pertama ini kemudian ganti memarahi ibunya, ya. Nah, itu pertama, ya, menginap di rumah anak yang pertama. Kemudian dia berpindah, ya, karena itu dia berpindah ke anak yang kedua. Nah, ketika menginap di anak yang kedua, peristiwa juga yang sama terjadi. Ya, ketika mereka mau sarapan pagi, dia minta maaf kepada anak dan menantunya, mengatakan bahwa dia ngompol, ya, di tempat tidur. Nah, kali ini saudara-saudara, si menantu bukan lagi cuma memarahi suaminya, tapi di depan itu dia langsung memarahi mertuanya. Ya, nah akhirnya mertua ini pindah ke menantu yang ke anak laki-laki yang ketiga. Ternyata saudara-saudara, di rumah anak laki-laki yang ketiga terjadi juga peristiwa yang sama. Ketika mereka sarapan, si ibu ini minta maaf. Dia bercerita bahwa dia ngompol di tempat tidur. Tetapi berbeda dengan di rumah yang pertama dan yang kedua, di sini si menantu menghadapinya dengan santai. Ya, menantu itu mengatakan, itu hal yang biasa. Kalau orang tua tidak bisa menahan untuk buang air, ya, buang air kecil, tidak apa-apa. Hal itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar untuk orang tua. Ya, jadi saudara-saudara,
Mungkin si ibu ini tadi yang menduga dia akan mendapatkan reaksi yang sama, tetapi ternyata reaksi dari menantunya yang ketiga ini sangat berbeda. Ya, sangat berbeda dari dua menantu yang lain. Saudara-saudara, saya bisa pastikan kalau ditanya kepada Bapak, seandainya ditanya kepada Bapak Ibu mau pilih tinggal pada mantu yang keberapa? Saya rasa semua akan mengatakan lebih memilih tinggal di mantu yang ketiga, ya. Sangat wajar dan sangat manusiawi. Kita pasti akan pilih yang ketiga karena apa? Karena ya kita lebih diterima, kita lebih nyaman di sana. Nah, saudara-saudara, kisah belum berakhir. Jadi sesudah peristiwa itu, dalam suatu kesempatan pertemuan seluruh keluarga, si ibu kemudian mengeluarkan perhiasan-perhiasan emasnya yang dia punya tentu saja untuk diserahkan kepada menantunya. Saudara-saudara, kepada siapa dia serahkan perhiasan itu? Ya, dia serahkan kepada mantu yang ketiga. Ya, dia serahkan perhiasan itu kepada mantu yang ketiga sambil mengatakan kepada anak laki-lakinya yang nomor 3, kamu berbahagia sebab kamu sudah memilih yang baik. Ya, kamu sudah memilih yang tepat. Kemudian saudara-saudara, dia jelaskan bahwa yang dulu dia lakukan itu sebenarnya bukan buang air kecil, bukan ngompol, tapi cuman air biasa yang dia buang. Ya, dia buang di tempat tidur. Karena apa? Dia ingin menguji sikap dari mantu-mantunya padanya. Ya, saudara-saudara, jadi buat kita ya, mantu-mantu yang masih punya mertua, ingat cerita ini ya, saudara-saudara. Kalau ada mertua di rumah, atau ada mertua yang nginep, atau memelihara mertua tinggal bersama-sama di rumah, perlakukan dengan baik ya, perlakukan dengan baik saudara-saudara. Mungkin ada warisan yang tersedia untuk itu ya, untuk perlakuan kita yang baik. Walaupun saudara-saudara, harusnya bukan karena warisan itu. Ya, harusnya bukan karena warisan itu. Saudara-saudara, tema doa pada tema persekutuan kita pada pagi hari ini, kasih tanpa syarat. Mantu yang ketiga itu, saudara-saudara, memiliki kasih yang tanpa syarat. Dia mengasihi, dia menerima, dan dia melayani mertuanya apa adanya. Ya, bukan karena dia tahu nanti dia bakalan dapat emas. Ya, walaupun mertua menyusahkan dia, ya, tapi dia mau menerima dengan terbuka, menerima apa adanya. Ya, menerima tanpa syarat. Yang pertama dan yang kedua, menantu yang pertama dan yang kedua, mereka mau menerima ibu itu, mertuanya, dengan catatan, jangan menyusahkan. Saudara-saudara, dalam renungan pada pagi hari ini, kita bisa belajar tentang hal itu. Tetapi pagi hari ini saya ingin, saudara-saudara, kita juga menyoroti sang mertua. Ya, apa yang dilakukan oleh sang mertua. Mungkin banyak di antara kita yang setuju, yang berpendapat pantas atau wajar si ibu ini memberikan kasih sayangnya untuk mantu yang ketiga. Bahkan saudara-saudara, jangan-jangan ada yang melakukan hal yang sama ya. Ada mertua yang melakukan hal yang sama terhadap menantu-menantunya. Ya. Saudara-saudara, apakah sikap atau keputusan yang dilakukan oleh si mertua ini adalah sikap yang Kristiani? Ya, kita katakan wajar, ya, manusiawi, pantas dia berikan kepada mantu yang mengasihi dia,
yang mau menerima dia apa adanya. Tetapi saudara-saudara, pertanyaan saya, apakah sikap itu adalah sikap seorang Kristen? Bukan, saudara-saudara. Itu bukan sikap Kristiani. Kita diajar atau diminta oleh Tuhan untuk memiliki kasih yang tanpa syarat. Ya. Memang sekali lagi sangat manusiawi sikap dari sang mertua. Namun kita ini bukan manusia biasa atau dalam bahasa Alkitab manusia lama. Kita adalah manusia baru. Kita harus menanggalkan manusia lama kita. Apa yang wajar bagi dunia, apa yang wajar bagi manusia lama, belum tentu wajar bagi seorang manusia baru. Saudara-saudara, di dalam bacaan Alkitab, ya, di sana digambarkan, Hosea menggambarkan hubungan antara Allah dengan Israel. Dengan orang-orang Israel, dengan suku-suku Israel. Ya, betapa Israel dipelihara oleh Tuhan. Ya, dikatakan di dalam ayat-ayat yang pertama, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia. Ya, kepada Efraim, dia mengajarkan Efraim berjalan. Dia mengasihi mereka. Ya, betapa dia pelihara umat Israel itu dengan penuh cinta kasih. Diberitahu oleh Tuhan untuk setia. Jangan cari-cari yang lain, sebab berbahaya. Dia tunjukkan apa yang baik buat orang Israel. Sebab apa? Sebab mencari yang lain, sebab bila tidak setia, itu hanya akan menghancurkan mereka. Tapi apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Ya, semakin mereka lari, mereka pergi meninggalkan Allah. Ya, mereka berkhianat dari Allah. Ya, sepantasnya yang dilakukan adalah menghukum mereka. Tetapi saudara-saudara, lihat ayat 8 dan ayat 9. Menarik sekali. Luar biasa, saudara-saudara, Allah kita. Di dalam ayat 8 dan ayat 9 dikatakan, masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Ya. Betapa mereka menyakitkan Tuhan, menyakitkan Allah, yang seharusnya menghukum mereka. Tetapi Allah mengatakan, masakan aku membiarkan engkau? Allah tidak mau meninggalkan Efraim hanya karena kejahatan mereka. Ya, masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam murka. Karena begitu kasihnya, saudara-saudara, dia berbalik dari murkanya. Ya, belas kasihan justru yang muncul di dalam diri Allah. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Saudara-saudara, menghukum, ya, tidak membalas sesuai dengan apa yang mereka perlakukan kepada kita, itu manusiawi. Ya, ketika mereka tidak mengasihi kita, manusiawi kita juga tidak mengasihi mereka. Tetapi Allah bukan manusia. Dan saudara-saudara, kita harus ingat, Allah mengasihi kita. Allah adalah mengasihi tanpa syarat. Dan kita sebagai manusia-manusia baru, orang-orang yang dikasihi Allah, yang sudah diampuni oleh Allah, kita ini adalah image Allah. Kita harus menjadi image Allah, gambaran Allah. Artinya apa? Kita harus belajar untuk berperilaku seperti Allah. Di dalam diri kita ada gambaran, ada citra Allah. Itu berarti kita harus juga belajar memiliki sikap seperti yang ada di dalam diri Allah. Ketika manusia lama, ketika manusia umumnya, ya,
menganggap wajar apa yang dilakukan oleh si mertua tadi. Tetapi seorang manusia baru, seorang manusia yang memiliki image Allah di dalam dirinya, dia tidak bersikap, dia tidak menganggap itu adalah hal yang wajar. Ya, dia akan melakukan hal yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh sang mertua. Saudara-saudara, mengasihi tanpa syarat. Coba saudara bayangkan, kalau Allah mengasihi kita dengan berbagai macam syarat itu. Ya, betapa kita tidak layak di hadapan Allah. Tetapi Allah mengasihi kita, mengorbankan dirinya untuk kita. Mengangkat kita untuk menjadi anak-anaknya. Bahkan ketika kita masih berdosa. Mengasihi tanpa syarat. Berapa kali kita melakukan kekeliruan di dalam kehidupan kita. Satu hari mungkin kita tidak melakukan kekeliruan. 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tidak bisa kita hitung kekeliruan yang kita lakukan di hadapan Allah. Tetapi apakah dia membuang kita, saudara-saudara? Tidak. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap memberkati kita. Dia tetap memelihara kita. Saudara-saudara, kita adalah manusia baru. Sebab itu mari kita terus belajar melakukan seperti apa yang ada di dalam diri Allah, yang Allah lakukan terhadap kita. Mengasihi tanpa syarat. Walaupun kita tidak menerima sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan kepada kita. Yang baik untuk kita, yang menyenangkan kita. Walaupun yang kita terima adalah sesuatu yang tidak layak, yang menyakitkan. Tapi marilah kita belajar untuk terus mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, karena pada hari ini kami diingatkan lagi bahwa kami ini adalah manusia-manusia baru. Seharusnya kami menunjukkan citra-Mu di dalam diri kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang terus bertumbuh, menjadi lebih baik di dalam iman kami, tetapi juga di dalam perilaku kami. Biarlah Bapa, Engkau terus mengasah kasih kami kepadamu, tetapi kasih kami juga kepada sesama kami. Pada saat ini, kami mau membawa pergumulan-pergumulan kami. Bapa, Engkau mengenal kami pribadi demi pribadi, seorang demi seorang. Kami datang kepadamu di dalam pergumulan kami masing-masing dari dasar hati kami. Kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami yang mengalami sakit penyakit, kami yang dalam usia lanjut, kami yang sedang bergumul untuk keadaan ekonomi, yang sedang bergumul di dalam hubungan, dalam keluarga maupun dengan sesama kami, dan banyak pergumulan-pergumulan yang lain. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan menopang kami, menolong kami untuk dapat menemukan jalan keluar. Biarlah percaya kami terus boleh kami sandarkan kepadamu, bahwa Engkau tidak membiarkan kami. Apabila ada di antara kami atau sesama kami yang mulai putus asa, ya Tuhan, biar Tuhan topang, Tuhan kuatkan, Tuhan boleh pakai kami juga anak-anak Tuhan yang lain untuk menjadi saluran cinta kasih Tuhan, sehingga mereka kembali boleh bangkit. Pada saat ini, kami secara khusus mau membawa kepadamu keluarga dari
Pendeta Emeritus Stephen Sulaiman, yang Engkau panggil kembali kepadamu, boleh menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau menyambut dia, Engkau juga memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ibu Dini, untuk Gita dan Reina yang masih terus harus menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini tanpa kehadiran suami dan ayah yang mereka kasihi, bahkan segenap keluarga besar. Biarlah yang baik yang berlaku atas mereka. Tuhan yang akan menolong semua yang sudah direncanakan, sehingga upacara-upacara penghormatan sampai nanti ketika jenazah dari Pendeta Emeritus Stephen Sulaiman dimakamkan, semua boleh berjalan dengan lancar. Tuhan juga yang akan lindungi putrinya Gita yang melakukan perjalanan dari Amerika Serikat. Tuhan lindungi dia supaya dia boleh datang menjumpai keluarganya dan memberikan penghormatan terakhirnya kepada ayahnya. Berikanlah kesehatan kepada semua keluarga ya Bapa, supaya mereka dapat menjalani semua acara dan mereka dapat mendampingi jenazah dari Pak Pendeta Stephen Sulaiman dengan baik. Bapak kami berdoa juga untuk begitu banyak orang yang sedang berduka. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada mereka, dan pengertian bahwa Tuhan memberikan yang baik untuk mereka. Bapak kami mau bawa upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah kami untuk semakin menekan pandemi ini, untuk dapat menolong kami terhindar dari ancaman pandemi yang lebih parah lagi, untuk gelombang yang ketiga yang diprediksi oleh banyak orang. Tuhan biarlah Tuhan berikan kepada para pemimpin kami bijaksana dan semua hal yang mereka perlukan, sehingga dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sungguh-sungguh tepat. Kami berterima kasih bahwa ada harapan-harapan baru, bahwa kami dapat berkumpul kembali di gereja Tuhan. Tapi Tuhan, dimanapun kami ada, biar Tuhan yang ingatkan kami untuk tetap setia kepadamu. Walaupun kami masih harus beribadah pada saat ini di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan yang akan berikan menolong kami memiliki hati yang setia kepadamu. Bapa kami berterima kasih karena Engkau mengasihi kami tanpa batas. Kami percaya kasih yang demikian itu yang dapat mempersatukan kami dengan segenap keluarga kami sendiri, tetapi juga dengan sesama kami. Sebab itu, bantu kami untuk dapat memiliki kasih yang seperti Engkau miliki. Tidak mudah ya Bapa, tetapi kami percaya dengan pertolongan-Mu, kami mampu untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan di dalam percaya kami bahwa Engkau mendengarkan dan menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, menikmati akhir minggu. Tuhan menyertai kita semua.